Cara menghitung perputaran modal kerja yang benar. Kenapa bisa salah? Kok bisa modal kerja nggak berputar? Jangan-jangan ada yang salah dalam perhitungannya. Hai semuanya, selamat datang di channel kami. Kali ini, kami akan mengulik tuntas tentang cara menghitung perputaran modal kerja yang benar. Yuk, kita belajar bersama agar bisnis kita semakin lancar. Apa itu perputaran modal kerja? Modal kerja adalah jantung dari sebuah bisnis. Bayangkan jika modal kerja kita tidak berputar dengan baik, bisnis kita bisa mengalami kesulitan likuiditas. Perputaran modal kerja mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan modal kerja untuk menghasilkan pendapatan. Kenapa perputaran modal kerja penting? Perputaran modal kerja yang tinggi menandakan bahwa perusahaan kita efisien dalam mengelola modal kerja. Sebaliknya, perputaran yang rendah bisa jadi sinyal bahwa ada yang tidak beres, seperti penjualan yang lambat atau manajemen persediaan yang buruk. Rumus perputaran modal kerja. Sebelum kita masuk ke contoh perhitungannya, mari kita lihat rumusnya terlebih dahulu. Perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. Contoh perhitungan perputaran modal kerja. Mari kita gunakan contoh sederhana untuk memperjelas. Misalkan, dalam 1 tahun, perusahaan kita memiliki penjualan bersih sebesar 1 miliar. Sementara itu, modal kerja rata-rata kita adalah 200 juta. Menggunakan rumus di atas, kita dapat menghitung perputaran modal kerja sebagai berikut. 1 miliar dibagi 200 juta, sama dengan 5. Ini berarti modal kerja kita berputar sebanyak 5 kali dalam 1 tahun. Analisis hasil perhitungan. Perputaran modal kerja yang tinggi menunjukkan efisiensi yang baik dalam penggunaan modal kerja. Namun, jika hasil perhitungannya rendah, kita perlu mencari tahu penyebabnya. Apakah ada masalah di manajemen persediaan? Apakah ada piutang yang menunggak? Atau mungkin penjualan kita tidak sesuai target? Solusi untuk meningkatkan perputaran modal kerja. Jika perputaran modal kerja kita rendah, jangan khawatir. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk meningkatkannya. Pertama, manajemen persediaan yang efektif. Pastikan persediaan tidak menumpuk terlalu lama. Gunakan sistem just in time atau JIT jika memungkinkan. Kedua, percepatan penagihan piutang. Berikan insentif untuk pembayaran lebih awal atau kenakan denda untuk keterlambatan pembayaran. Ketiga, optimalkan penjualan. Tingkatkan strategi pemasaran dan penjualan untuk meningkatkan penjualan bersih. Studi kasus. Mari kita lihat studi kasus dari perusahaan fiktif, PT Maju Sejahtera. Pada tahun pertama, perputaran modal kerja mereka hanya 2 kali. Setelah melakukan analisis, mereka menemukan bahwa persediaan mereka menumpuk terlalu lama. Mereka kemudian mengimplementasikan sistem JIT dan meningkatkan penagihan piutang. Hasilnya, pada tahun berikutnya, perputaran modal kerja mereka meningkat menjadi 4 kali. Perputaran modal kerja adalah indikator penting dari efisiensi operasional bisnis kita. Dengan memahami cara menghitungnya dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan likuiditas dan kinerja bisnis kita. Jadi, itu dia cara menghitung perputaran modal kerja yang benar. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, perputaran modal kerja yang baik adalah kunci untuk menjaga kesehatan finansial bisnis kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips keuangan bisnis dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar keuangan bisnis, ya di Ilmu Keuangan.